Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, pimpinan The Fed memberikan pernyataan di Forum Bank Sentral Eropa yang tidak terlalu berbeda dengan pernyataan terakhirnya di bulan Juni bahwa The Fed melihat inflasi mengalami tren menurun, tapi masih membutuhkan data ekonomi bahwa inflasi dapat sesuai target sebelum menurunkan suku bunga acuan. Hasil pertemuan The Fed bulan Juni telah dirilis bahwa penurunan suku bunga acuan masih menunggu data perekonomian untuk mengkonfirmasi bahwa inflasi 2% dapat tercapai. Saat ini pasar hanya memprediksi bahwa The Fed hanya akan menurunkan suku bunga acuan sebanyak 1 kali di tahun ini dan 4 kali penurunan di tahun 2025. Data ketenagakerjaan bulan Juni telah dirilis. Non-farm payroll bertambah 206.000, lebih tinggi di atas estimasi 190.000. Secara year to date, rata-rata penambahan non-farm payroll bulanan sebesar 222.000 lebih rendah dibandingkan penambahan bulanan sebesar 251.000 di tahun 2023. Dan penambahan sebesar 377.000 di tahun 2022. Sedangkan tingkat pengangguran bulan Juni mengalami peningkatan menjadi 4,1%. Inflasi bulan Juni akan dirilis pekan ini. Diprediksi hanya tumbuh 3,1% year on year versus pertumbuhan 3,3% year on year bulan Mei. Pimpinan The Fed kembali akan memberikan outlook terkait perekonomian Amerika Serikat. Zona Indonesia, inflasi bulan Juni telah dirilis, tumbuh 2,84% year on year versus 2,51% year on year bulan Mei. Sedangkan secara bulanan flat, minus 0,03% month on month bulan Juni versus minus 0,08% month on month bulan Mei. Cadangan devisa bulan Juni mengalami peningkatan, tercatat 140,2 miliar US dollar versus 139 miliar US dollar bulan Mei. Peningkatan ini cukup positif karena nilai tukar rupiah atas dolar yang cenderung melemah di bulan Juni. Data konsumsi Indonesia akan dirilis pekan ini. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Juni yang diprediksi masih berada di fase optimis di level 125,5 versus 125,2 bulan Mei. Data penjualan retail bulan Mei yang diprediksi turun minus 0,5% year on year versus penurunan minus 2,7% year on year bulan April. Data penjualan motor bulan Juni akan dirilis. Untuk bulan Mei, penjualan motor turun 4,5% year on year. Data penjualan mobil bulan Juni akan dirilis. Untuk bulan Mei, penjualan mobil turun 13,3% year on year. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat 2,69% week on week di level 7.253,372. IHSG akhirnya dapat berada di atas support kuatnya di level 7.000-an. Untuk ekonomi global, khususnya Amerika Serikat, akan dirilis data inflasi bulan Juni pekan ini yang diprediksi pertumbuhannya akan mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan inflasi bulan Mei. Bila mengalami penurunan kembali, akan memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa The Fed tidak akan lama lagi akan menurunkan suku bunga acuan. Sedangkan data-data domestik yang akan dirilis pekan ini, rata-rata terkait aktivitas konsumsi masyarakat, bila masih berada di zona positif seharusnya memberikan info bagi pasar bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih cukup positif. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2,63 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 5,07 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri, energi dan transportasi dan logistik, masing-masing sebesar 6,17%, 5,86% dan 4,96% secara mingguan. Pada tanggal 5 Juli 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,91%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 7,03%,
Yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 7,06% dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 7,11%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 4 Juli 2024 tercatat sebesar 809,47 triliun rupiah atau sebesar 13,93% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 28 Juni 2024 yaitu sebesar 808,10 triliun rupiah atau 13,93% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.